Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 417 bab 417 planet sumber daya nomor 4. Pada kenyataannya, hanya Misha peringkat dewa yang benar-benar dapat menyesuaikan diri dengan Master Misha. Tapi keberadaan macam apa itu? Setiap Misha tersebut memiliki gelar unik dan hanya dimiliki dan dioperasikan oleh Master Misha terkuat. Mereka semua adalah kartu truf dari armada luar angkasa dan mereka masih jauh dari level itu. Justru karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar angkasa, mereka dipenuhi dengan ketakutan terhadap ruang angkasa. Ayo pergi. Xiaoqi membawa semua orang keluar dari plane ruang angkasa. Sebuah tim kecil tentara federasi sudah menunggu di luar. Yang memimpin adalah seorang perwira dengan pangkat kolonel. Dia mengenakan seragam perak standar federasi dan tampaknya berusia 30-an. Dia memberi hormat kepada Xiaoqi dan Xiaoqi membalas hormat. Halo, Guru Xiao. Selamat datang di resource planet nomor 4, semuanya sudah siap. Silakan ikuti saya. Dengan mengatakan itu, dia membuat isyarat mengundang dan tidak berbicara lebih jauh. Lan Xuanyu memandang tentara federasi itu dengan rasa ingin tahu. Mereka semua mengenakan seragam militer perak dengan pola bersinar pada mereka. Itu bukan dekorasi tetapi susunan jiwa yang disederhanakan. Lan Xuanyu telah mengetahui bahwa ini adalah seragam militer bermutu tinggi yang hanya dikenakan oleh tentara federasi yang melakukan misi antar bintang. Itu memiliki kemampuan untuk mengisi kembali energi seseorang dan dapat menahan segala macam lingkungan yang keras. Dengan masker wajah sederhana sebagai tambahan, seseorang bahkan dapat melakukan misi di luar angkasa untuk waktu yang singkat. Itu adalah teknologi mutakhir yang sekarang banyak digunakan. Dikatakan bahwa itu dikembangkan oleh Sekte Tang. Dia telah mempelajari ini karena prajurit biasa dari armada luar angkasa menggunakan seragam ini juga. Segera, mereka dibawa ke sebuah ruangan besar. Daripada menyebutnya kamar, akan lebih tepat menyebutnya gudang. Sudah ada beberapa hal yang disiapkan. Itu adalah ransel logam yang tidak terlihat besar dan sedikit lebih besar dari ransel biasa. Ada juga satu set seragam yang sama dengan para prajurit itu. Di setiap seragam ada helm. Guru Xiao, kolonel memberi isyarat kepada Xiaoqi. Xiaoqi mengangguk. Mari kita mulai. Baik, tatapan kolonel mendarat di tahun-tahun pertama yang dipimpin oleh Lan Xuanyu dan dia berkata dengan suara yang dalam, pertama, kami menyambut Anda semua di resource planet nomor 4. Seperti namanya, planet ini terutama untuk mendapatkan sumber daya untuk federasi. Jenis planet ini tidak cocok untuk hidup tetapi memiliki segala macam deposit yang kaya. Ini adalah sumber daya penting untuk mempertahankan perkembangan pesat federasi. Kalian semua akan menyelesaikan misi di sini. Misinya disebut eksplorasi. Kami telah menyelesaikan eksplorasi resource planet nomor 4. Karakteristik paling unik dari planet ini adalah ia menghasilkan segala macam logam langka. Berbagai jenis logam langka muncul di berbagai wilayah di planet ini. Dan misi eksplorasi Anda adalah pergi ke daerah ini untuk melihatnya. Untuk membuktikan bahwa Anda telah tiba di tempat-tempat ini, Anda perlu mendapatkan setidaknya 1 kilogram logam langka dari berbagai daerah dan membawanya kembali ke sini. Masing-masing dari Anda harus mendapatkan setidaknya 2 jenis logam langka, yang merupakan tujuan dari tes ini. Jika Anda dapat membawa kembali lebih banyak logam langka, nilai ujian Anda akan naik. Yang saya maksud dengan lebih banyak logam adalah kuantitas dan keragaman logam yang Anda bawa kembali ke sini. Lebih banyak variasi akan membantu meningkatkan skor Anda. Setelah itu, kalian semua akan menerima peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi. Seragam militer mampu menahan lingkungan yang keras sampai batas tertentu, tetapi telah dilucuti dari sistem anti-gravitasinya. Karena itu, Anda semua harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menahan gravitasi planet ini. Di sini, gravitasinya sekitar 2 kali lipat dari Mother Planet. Pada saat yang sama, oksigen di dalam topeng dapat bertahan selama sekitar 5 hari di planet ibu. Anda semua harus menyelesaikan misi dalam periode waktu ini. Ransel memiliki tempat untuk menyimpan logam langka, dan jika kelebihan beban, kalian semua harus memikirkan cara baru. Pada saat yang sama, ransel memiliki makanan dan air terkompresi yang akan bertahan selama 5 hari. Silakan maju untuk menerima persediaan Anda, tes akan segera dimulai. Itu adalah pengenalan misi yang sederhana, tetapi Lan Xuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari uraian sang kolonel, dia tahu bahwa ujiannya adalah bertahan dalam kondisi yang keras dan mendapatkan logam langka.
Tidak ada pertempuran, mereka terutama harus beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Juga, mereka dilengkapi dengan makanan dan air. Tampaknya tidak sulit, tetapi semakin seperti ini, semakin dia menjadi berhati-hati. Dia bisa tahu dari cara dia mendarat dan melihat ke bawah dari luar angkasa bahwa lingkungan planet ini mungkin sangat buruk. Poin tambahan, kata Xiaoqi acuh tak acuh. Tim yang berbeda dengan nomor yang berbeda memiliki kriteria yang berbeda untuk mendapatkan hasil tes dasar. Sebuah tim dengan 2 orang dan 3 orang harus mendapatkan setidaknya 3 jenis logam langka, yang berarti mereka harus menjelajahi 3 area. Sebuah tim dengan 4 orang dan 5 orang harus mendapatkan 4, dan tim dengan 6 orang ke atas harus mendapatkan 5 jenis logam langka. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, tatapannya mendarat di Lan Xuanyu. Tidak ada keraguan bahwa mendapatkan 5 jenis misi telah disiapkan untuk tim Lan Xuanyu. Kedengarannya adil, master jiwa yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam sebuah tim, semakin banyak master jiwa, semakin melengkapi kemampuan mereka dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup secara alami akan lebih kuat. Selanjutnya, tim Lan Xuanyu memiliki total 7 orang, dan dengan bergabungnya Tang Yuge, sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi mereka. Itu hanya peningkatan dari 4 menjadi 5 jenis. Lan Xuanyu mengangguk pada Xiaoqi, menunjukkan bahwa dia mengerti. Segera, dia menerima seragam dan menggantinya. Seragam putih perak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan ukurannya, dan itu sangat cocok untuknya. Helmnya juga sama. Ketika dia menurunkan visor, secara alami membentuk hubungan dengan seragam. Sistem sirkulasi oksigen internal dihidupkan, dan Lan Xuanyu segera merasa lebih jernih. Seragam itu sendiri sedikit membengkak dan tampak tangguh dan tahan lama. Dengan cara ini, itu bisa lebih baik menahan lingkungan yang keras. Untuk tahun-tahun pertama, mengenakan seragam memberi mereka perasaan baru. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan ini, dan ini juga pertama kalinya mereka menjalankan misi di luar angkasa. Bukankah hanya gravitasi yang sedikit lebih kuat? Ini harus baik-baik saja. Peta telah ditransmisikan ke perangkat komunikasi jiwamu. Anda dapat memeriksanya setelah Anda meninggalkan pangkalan. Kami akan berangkat sekarang. Ingat, Anda hanya punya 5 hari. Jika Anda dijemput oleh tim pembersih, Anda akan gagal dalam ujian. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Para siswa berteriak serempak. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Xiaoqi dan Kolonel, mereka melewati jalan setapak dan masuk ke plane ulang-alik orbit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pangkalan ini terlalu besar, dan mereka tidak dapat membedakan arah mereka di sini. Lan Xuanyu mencoba memeriksa perangkat komunikasi jiwanya dan menemukan peta planet sumber daya nomor 4. Namun, itu masih terkunci dan belum bisa diperiksa. Jelas bahwa mereka harus pergi keluar sebelum mereka dapat melakukan pemeriksaan. 1/4 jam kemudian, plane ulang-alik berhenti. Mereka turun dan melewati sebuah koridor. Sebuah lift besar muncul di depan mereka. Lift itu cukup besar untuk menampung mereka semua. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoqi saat dia menoleh ke siswa di belakangnya. Jangan kecewakan aku. Kalian semua adalah yang terbaik di hati saya dan saya tidak ingin salah satu dari kalian tersingkir. Saatnya menguji kerja keras Anda selama 1 semester terakhir. Hal terakhir yang dapat saya ingatkan adalah bahwa kehati-hatian adalah dasar dari segalanya. Anda tidak boleh ceroboh. Tepat saat dia berbicara, lift mulai naik dengan cepat dan semua orang bisa merasakan tekanan yang kuat. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Tanpa perlu dia mengatakan apa-apa, rekan satu timnya sudah berkumpul di sekelilingnya, termasuk Tang Yuge. Ada 7 dari mereka dan mereka ditugaskan dengan misi yang paling sulit, menjelajahi dan mengambil 5 jenis logam langka. Rasa penindasan melemah dan lift akhirnya berhenti. Sebuah lorong buram terlihat di luar jendela logam. Solen 4 Chapter 418. Bab 418. Bab 418 Tim Bing Tianling bergabung Ling. Pintu lift terbuka, dan sebelum mereka bisa berjalan keluar, aliran udara yang kuat menyapu mereka dengan lolongan. Tubuh Xiaoqi menyala dengan lingkaran kuning dan menghalangi aliran udara. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk keluar. Pergilah sekarang, anak-anak muda. Aku akan menunggumu kembali. Lan Xuanyu memimpin dan menjadi yang pertama menyerang. Saat dia melangkah keluar dari lift, dia segera merasakan seluruh tubuhnya tenggelam. Seperti yang diharapkan, gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dia sudah merasakan gravitasi seperti itu. Bahkan, gravitasi bisa diatur di berbagai ruang budidaya.
Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya dan hanya mengandalkan fisiknya yang kuat untuk melangkah keluar. Ketika dia berjalan keluar dari lift, dia segera menyadari mengapa penglihatannya kabur, aliran es dan salju bertiup ke wajahnya. Ada sistem pemanas yang disertakan dalam seragamnya, jadi dia tidak bisa merasakan perbedaan suhu di luar, tapi tidak diragukan lagi itu tidak akan terasa seperti berada di pantai di bawah sinar matahari. Yang lain mengikuti di belakang Lan Xuanyu dan melangkah keluar. Segera, mereka berjalan keluar dari lorong ini. Pada saat ini, pintu lift tertutup dan hanya Kolonel dan Xiaoqi yang tersisa di dalam. Guru Xiao, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa akan ada tim yang harus mendapatkan 5 jenis logam langka? Bukankah ini terlalu sulit? Saya khawatir mereka mungkin tidak punya cukup waktu. Selanjutnya, setelah meninggalkan area pusat, mereka harus melintasi area puncak teror yang berbentuk cincin untuk memasuki area besar lainnya. Anak-anak ini, Xiaoqi tersenyum. Sudahkah kamu lupa? Jangan perlakukan siswa Akademi Shrek sebagai anak-anak. Mari kita tunggu kabar baik mereka. Ini juga permintaan khusus dari Akademi. Beberapa siswa berbeda. Mereka membutuhkan pelatihan yang lebih keras untuk merangsang potensi mereka dan menunjukkan kecemerlangan mereka yang sebenarnya. Kolonel mengerutkan alisnya. Saya harap Anda benar. Itu benar-benar berbahaya. Salju tanpa batas. Ketika Lan Xuanyu dan rekan satu timnya berjalan keluar dari lorong, ini adalah kesan pertama mereka. Angin kencang bertiup, dan bahkan dengan gravitasi 2 kali lipat, mereka masih kesulitan untuk tidak terhuyung-huyung. Teman Lan Xuanyu secara alami berkumpul di sisinya. Mereka relatif senang dengan lingkungan di luar karena Lan Xuanyu memiliki kendali atas elemen air dan angin. Selain itu, Lan Mengqin dan Dong Qianqiu juga dekat dengan elemen es dan salju. Lingkungan ini hanya akan memperkuat kemampuan mereka. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan dunia luar. Sebaliknya, mereka semua menyalakan peta di perangkat komunikasi jiwa mereka. Perangkat mereka terhubung ke helm mereka dan gambar 3 dimensi muncul di dalamnya. Pertama, itu adalah gambaran keseluruhan dari seluruh planet. Setelah melihat gambar 3D, tidak ada permukaan air di planet ini. Permukaan planet itu tidak rata. Ada tanda-tanda yang jelas di peta yang membagi seluruh planet menjadi lebih dari 10 wilayah. Pangkalan tempat mereka berada disebut wilayah tengah, dan itu terpancar keluar. Daerah sekitarnya adalah dataran yang luas, dan daerah yang berbeda ditampilkan dalam warna yang berbeda. Hal pertama yang bisa dilihat adalah dengan area pusat sebagai pusat, ada total 4 warna di sekitarnya yang menutupi area yang luas. Setiap daerah menampilkan kelimpahan satu jenis logam langka. Tapi apa yang menarik perhatian Lan Xuanyu adalah bahwa di luar wilayah tengah ini adalah pegunungan berbentuk cincin yang besar dan tidak beraturan. Pegunungan sangat luas dan tidak ada indikasi jenis logam apapun. Jelas, tidak ada logam langka yang diproduksi di wilayah ini, dan wilayah lain semuanya berada di luar pegunungan ini. Dengan kata lain, jika mereka ingin mendapatkan 5 jenis logam langka, mereka harus meninggalkan pegunungan ini terlebih dahulu. Ini berarti bahwa kesulitan antara mendapatkan 5 jenis logam langka dan 4 jenis logam langka benar-benar berbeda. Masalah utamanya adalah peta elektronik tidak menunjukkan perubahan cuaca dan tidak menunjukkan lingkungan keras seperti apa yang akan mereka hadapi di berbagai wilayah. Lan Xuanyu melihatnya dan begitu pula yang lainnya. Ini sedikit penipuan. Setelah menyesuaikan perangkat komunikasi, mereka sekarang berada di saluran komunikasi tim dan suara Qianlei bergema di telinga Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, kami bertujuh, jadi pasti akan lebih sulit bagi kami, terutama dengan penambahan kakak perempuan. Kakak senior, apakah Anda punya saran? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Tang Yuge. Tidak, Anda adalah pemimpinnya, jadi saya akan mendengarkan Anda. Tang Yuge tidak memiliki niat untuk memamerkan kehadirannya dan dengan sangat diam-diam menyatakan dukungannya untuk kepemimpinan Lan Xuanyu. Begitu dia mengatakan itu, yang lain segera merasa jauh lebih baik tentang dia. Hal yang paling menakutkan bagi sebuah tim adalah memiliki suara yang berbeda. Setelah begitu banyak putaran pelatihan dan pertempuran bersama, kepercayaan orang lain pada Lan Xuanyu tidak diragukan lagi. Jika ada suara yang berbeda sekarang, tidak hanya akan menyebabkan kerusakan pada tim, tetapi juga akan menyebabkan masalah dalam efisiensi. Lan Xuanyu berkata, kita harus memahami lingkungan planet ini terlebih dahulu. Ketika kami mendarat, dari luar angkasa, kami dapat melihat banyak badai besar yang terlihat dengan mata telanjang. Saya pikir siklon ini akan menjadi kendala yang paling sulit untuk kita hadapi.
Kita sekarang berada di wilayah tengah, jadi pertama-tama kita harus mendapatkan 4 jenis logam di wilayah tengah dan kemudian pergi keluar. Menurut misi yang diberikan Akademi kepada kita di masa lalu, pegunungan itu pasti berbahaya dan lingkungan di luar pegunungan ini pasti lebih buruk. Semua orang mengangguk setuju. Ketika mereka telah menyelesaikan tes komprehensif, mereka hanya keluar dari satu area dan kekuatan musuh tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar, hampir menyebabkan mereka terjebak di sana. Ayo pergi, saya akan berada di depan, mungkin dan Qian Qiu akan berada di samping. Kakak senior kami harus menyusahkan Anda untuk mengambil bagian belakang. Yang lain akan berada di tengah. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu menyerang ke satu arah. Mereka bukan satu-satunya yang bergerak. Pada saat yang sama, tahun-tahun pertama lainnya juga bergerak. Ketika tim Lan Xuanyu mulai bergerak, 3 orang segera mengikuti di belakang mereka. Mereka adalah Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui. Setelah memasuki Akademi Shrek, semua orang bekerja sangat keras, termasuk Bing Tianliang dan timnya. Dengan sumber daya Akademi Shrek, mereka telah meningkat sedikit. Lan Xuanyu dan teman-temannya dengan cepat membentuk tim kecil dan Bing Tianliang dan timnya secara alami melihat itu. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya karena semua orang berkultivasi dengan keras dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Namun, ketika tim Lan Xuanyu mulai mendapatkan lebih banyak emblem, Bing Tian menyesalinya. Selama ujian masuk, dia sangat menghargai Lan Xuanyu karena kemampuannya memerintah, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimanapun, Lan Xuanyu dan timnya hanya berada di basis kultivasi 2 cincin dan jauh lebih rendah dari mereka. Selama ujian komprehensif, mereka lebih mengandalkan kekuatan bertarung orang lain. Lan Xuanyu sebenarnya baik-baik saja. Dia memiliki kemampuan peningkatan yang begitu kuat sehingga bahkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah master jiwa tipe pembantu, Bing Tian menyetujuinya. Tapi Qian Lei dan Liu Feng terlalu lemah. Di matanya, mereka sama sekali tidak memenuhi kriteria untuk menjadi mitranya. Oleh karena itu, Bing Tian tidak mencoba untuk mendekatinya setelah sekolah dimulai dan malah berkultivasi sendiri. Dan ketika dia menyadari bahwa semuanya telah berubah dan bahwa Liu Feng dan Qian Lei tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan, tim kecil Lan Xuanyu sudah terbentuk. Dengan Lan Xuanyu sebagai intinya, bersama dengan 2 saudara lelakinya yang baik, Dong Qian Qiu, Lan Mengqin, dan Yuanen Hui Hui, yang terkuat di kelas mereka. Tim 6 ini sangat kuat, dan mereka bahkan telah mengalahkan tahun ketiga dan mendapatkan banyak. Pada saat itu, Bing Tianliang menyadari bahwa dia telah meremehkan Lan Xuanyu. Tapi dia juga punya rekan satu timnya sendiri. Pada saat itu, tim Lan Xuanyu sudah memiliki 6 orang, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki 3 orang lagi. Tak berdaya, ia memilih untuk terus berkultivasi sendiri. Solen 4 Chapter 419 Bab 419 Angin Puyuh. Mengenai ujian akhir semester ini, kepercayaan Bing Tian dan timnya pada Lan Xuanyu tidak kurang dari tim Lan Xuanyu. Mereka bahkan tidak perlu berdiskusi dan memutuskan untuk mengikuti timnya. Mereka sangat percaya bahwa mengikuti Lan Xuanyu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Setiap orang harus menyelesaikan misi serupa. Bing Tian juga telah melihat peta, dan tim Lan Xuanyu harus mendapatkan setidaknya 4 jenis logam di area tengah sebelum melangkah lebih jauh. Sebagai tim yang terdiri dari 3 orang, mereka hanya membutuhkan 3 jenis logam. Mengikuti Lan Xuanyu pasti akan memberi mereka lebih banyak. Oleh karena itu, mereka bertiga mengikutinya. Saat mereka menyusul, Lan Xuanyu memperhatikan dan berhenti di jalurnya tanpa daya. "Kakak Bing, apa yang kalian lakukan?" Bing Tian tertawa. "Tidak ada yang spesial. Apakah Anda yakin ingin terus menghalangi angin? Kami bisa melakukannya untuk Anda. Kami akan mendengarkan Anda dan mengikuti aturan lama. Setelah mendapatkan logam langka, kami hanya ingin porsi yang cukup untuk menyelesaikan misi. Sisanya akan menjadi milikmu, oke? Bawa kami bersama." Tang Yuge menatapnya dengan heran. Apakah mereka juga pendukung Lan Xuanyu? Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana dengan ini, kita bisa bekerja sama. Karena kami memiliki misi yang berat, kami akan mendapatkan 85% dari keuntungan sementara kalian mendapatkan 15%. Tapi kami akan menuju keluar dari gunung berbentuk cincin di masa depan dan kalian harus bekerja sama dengan kami. Kamu tidak bisa mundur lebih awal, oke? Tidak masalah." Bing Tianliang sangat gembira dan setuju tanpa ragu-ragu. Pergi keluar gunung berbentuk cincin berarti mereka telah memperoleh setidaknya 4 jenis logam pribadi.
Sepertinya mereka seharusnya mendapatkan 30% untuk bersikap adil, tetapi Bing Tianliang tahu betul apa artinya mengikuti Lan Xuanyu. Selama tes komprehensif, jika mereka mengikutinya, keuntungan mereka pasti akan jauh lebih besar daripada jika mereka sendirian. Jika totalnya jauh lebih tinggi, bahkan dengan rasio rendah, itu akan tetap menguntungkan. Lebih jauh lagi, jika mereka dapat memperoleh lebih banyak jenis logam langka, skor akhir tahun mereka pasti akan meningkat secara substansial. Baiklah, ayo pergi bersama kalau begitu. Saudara Bing, Anda tetap di tengah dan siap mendukung semua pihak kapan saja. Saudara Yutian, ikuti saya dan pimpin jalan. Dong Hui, kamu dan kakak Bing akan berada di tengah. Lan Xuanyu tidak membuang waktu dan segera memisahkan semua orang. Dia punya pertimbangan sendiri. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat mereka. Kemampuan Bing Tian dan timnya saling melengkapi. Bing Tian cepat, eksplosif, dan yang paling penting, kemampuannya untuk bertahan hidup juga sangat kuat. Mereka bertiga adalah master jiwa tipe penyerangan yang sangat kuat. Hanya ada total 30 orang di antara tahun-tahun pertama. Dengan 6 dari mereka dan persahabatan tim Bing Tian, tidak akan ada suara kuat lainnya di antara tahun-tahun pertama di masa depan. Bukan masalah besar untuk membiarkan Bing Tianliang dan timnya mendapatkan beberapa manfaat. 7 orang menjadi 10 dan dengan cepat menghilang ke dalam es dan salju. Tubuh Lan Xuanyu dikelilingi oleh lampu hijau. Ketika angin kencang dari depan bertiup ke arahnya, itu secara alami akan berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Itu bahkan akan menyebar ke kedua sisi sambil berputar, lalu mendorong seluruh tim mereka dari belakang. Itu sangat mengurangi pengaruh gravitasi pada mereka. Lan Xuanyu tahu pentingnya mengendalikan elemen sejak awal, terutama dalam hal kontrol beberapa menit. Oleh karena itu, ia berusaha keras dalam mengendalikan elemen angin. Kekuatan spiritualnya telah menembus 1000 poin dan dia telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang unsur-unsurnya. Dia juga menyadari bahwa tidak peduli elemen apa itu, secara alami memiliki afinitas yang kuat dengannya. Ketika Ji Hongbin mengajarinya cara menggabungkan elemen es dan api, dia pernah berkata bahwa itu adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi ketika Lan Xuanyu benar-benar mencoba melakukannya, itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Terutama setelah garis keturunannya berubah dengan munculnya skala Dewa Naga, semua jenis elemen akan menjadi sangat lembut di hadapannya. Lingkungan di planet ini tidak diragukan lagi sangat keras, tetapi elemen es dan angin sangat melimpah. Dapat dikatakan bahwa Lan Xuanyu belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ketika elemen angin itu bertiup di depannya, mereka secara alami akan menjadi lebih lembut, sebagian karena kendalinya, dan sebagian karena elemen angin yang ganas telah lama merasakan aura yang dilepaskan oleh tubuhnya dan secara alami menjadi lebih lembut. Tang Yuge ada di belakang dan tatapannya tertuju pada Lan Xuanyu sepanjang waktu. Dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang Lan Xuanyu. Kali ini, dia telah menyatakan bahwa dia akan membiarkan dia memiliki hak untuk memerintah dan mendukungnya. Itu sebagian besar untuk belajar dan dia ingin melihat bagaimana orang ini mampu memimpin tim dengan sangat baik. Dia jelas memiliki tangan yang bagus tetapi dia masih tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, ketika Lan Xuanyu mulai mengendalikan elemen angin untuk membantu seluruh tim, Tang Yuge terkejut. Dia juga bisa mengendalikan banyak elemen, termasuk elemen air dan api. Dia juga sangat ramah dengan elemen. Tetapi afinitasnya berasal dari hubungan antara 5 elemen. Dia harus terus-menerus mengubahnya untuk mempertahankan afinitasnya dengan 5 elemen ini. Tapi Lan Xuanyu berbeda. Setelah memasuki kisaran tertentu dari tubuhnya, elemen angin tampak berubah secara alami. Itu memberi Tang Yuge perasaan bahwa orang ini seperti putra angin, dengan bebas memerintah angin, merasakan angin, dan dilindungi dan didukung oleh elemen angin. Hanya titik ini saja yang membuat tempat ini tampak seperti rumahnya. Semua orang sangat cepat, dan mereka yang berada di tengah formasi tim tidak merasakan apapun dari lingkungan luar. Bahkan gravitasi di bawah kaki mereka tampaknya telah menghilang. Visibilitas di permukaan resource planet number 4 tidak terlalu bagus. Mereka hanya bisa melihat beberapa ratus meter jauhnya dan ada salju di mana-mana. Saat Lan Xuanyu maju dengan cepat, dia berbicara melalui perangkat komunikasi, "Kakak perempuan, 5 elemenmu memiliki logam di dalamnya. Bisakah kamu merasakan keberadaan logam langka?" Tang Yuge berkata, "Itu bisa dilakukan dalam jarak tertentu, tapi aku butuh waktu." Dari peta, hanya dikatakan bahwa seluruh area menghasilkan jenis logam, tetapi tidak menunjukkan di mana tambang itu berada. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. "Tunggu, hati-hati." Tepat pada saat ini, Tang Yuge tiba-tiba berseru. Pada saat yang sama dia merasakannya,
Lan Xuanyu juga merasakannya di saat berikutnya. Tidak jauh di depan mereka, tanpa peringatan, embusan udara tiba-tiba menyapu. Aliran udara ini datang terlalu tiba-tiba dan sangat kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menahannya dengan kekuatan mereka. Reaksi Lan Xuanyu sangat cepat. Dia melambaikan kedua tangannya pada saat yang sama dan rumput perak biru berpola emasnya melesat dalam sekejap, membungkus rekan satu timnya. Yutian, yang berada di sebelahnya, bereaksi dengan sangat cepat. Dengan teriakan, dia melepaskan modalnya dan menebas dengan berani. Aura pedang kuat yang bisa dilihat dengan mata telanjang ditebas seketika, menyebabkan aliran udara yang mengalir deras terbelah. Untuk sesaat kekuatan tiupan yang diberikan pada tubuh mereka sedikit melemah. Cahaya cian melingkari tubuh Lan Xuanyu saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan elemen angin yang mengamuk. Tapi elemen angin terlalu ganas. Mereka begitu padat sehingga bahkan membuatnya merasa seperti sedang merasakan elemen kehidupan dari danau Dewa Laut. Namun, dengan Modao dan Lan Xuanyu menghalangi mereka dua kali, itu memberi mereka sedikit waktu penyangga dan memungkinkan rumput perak biru berpola emas berhasil membungkus tubuh mereka. Angin kencang menyapu dan semua orang dikirim terbang ke langit. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dalam topan yang kuat itu. Kekuatan alam mengejutkan mereka. Jangan panik, kumpulkan kekuatan jiwamu dan lindungi tubuhmu. Semuanya, tarik rumput perak biru berpola emasku dan sedekat mungkin. Suara cemas Lan Xuanyu bergema saat dia menarik rumput perak biru bermotif emas dan menarik Yutian. Yutian sudah menarik kembali modalnya dan meraih lengan Lan Xuanyu. Dong Qianqiu menarik Lan Xuanyu dari belakang dan memeluk pinggangnya. Soul Land 4 Chapter 420. Bab 420 Hangat. Manfaat terbesar dari mendekat secepat mungkin adalah menghindari tabrakan karena terbang tak terkendali dalam topan. Setelah Lan Xuanyu mendapatkan cincin ketiganya, rumput perak biru berpola emasnya menjadi lebih tangguh dan dapat merangsang aura garis keturunan master jiwa, terutama dalam hal kekuatan fisik. Semua orang mengikuti dan berkumpul menuju Lan Xuanyu. Pada saat ini, mereka sudah merasakan rasa pusing yang kuat. Angin puyuh ini berputar terlalu cepat dan bukan sesuatu yang bisa mereka tolak atau kendalikan. Jangan menghemat kekuatan jiwamu. Lepaskan sepenuhnya untuk melindungi tubuh dan seragam Anda. Tanpa seragam kami, misi kami akan gagal, kata Lan Xuanyu lagi. Pada saat ini, semua orang melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memblokir dampak dari es dan salju. Setelah mendengar kata-katanya, hati mereka bergetar. Seragam itu juga merupakan pakaian pelindung untuk menahan suhu rendah dunia luar. Pada saat yang sama, mereka juga dapat berkomunikasi melalui helm mereka dengan itu, dan itu adalah jaminan terpenting mereka. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, jika seragamnya rusak, mereka mungkin akan berada dalam krisis besar. Bahkan kelangsungan hidup akan menjadi masalah, apalagi misi. Mereka segera berkumpul dan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melawan angin puyuh. Mereka adalah putra surga yang bangga di Akademi Shrek, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan alam yang mengerikan. Setelah 1/4 jam penuh, kekuatan angin puyuh mulai melemah dan pusing mereka sedikit berkurang. Wow, ketika Lan Xuanyu menoleh, ekspresinya berubah aneh. Topeng Qianlei telah berubah menjadi berantakan. Kau sangat menjijikkan. Lan mungkin memalingkan wajahnya. Pusing yang terus-menerus membuat Qianlei tidak tahan lagi. Orang ini benar-benar muntah. Masalahnya adalah setiap orang juga memiliki perasaan pengap di dada mereka. Muntahnya segera membuat semua orang merasa jijik. Saya tidak bisa muntah, saya pasti tidak bisa muntah. Jika saya muntah di topeng, bukankah itu akan menutupi seluruh wajah saya? Itu terlalu menjijikkan. Wah wah wah, seolah-olah Qianlei telah membuka pintu air dan suara muntah terus keluar. Dari kelihatannya, itu sudah mencapai lehernya. Liu Feng muntah dan dengan cepat menutup mulutnya. Untungnya, angin puyuh mulai melemah dengan cepat. Tiba-tiba, mereka merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan saat mereka terlempar keluar dan berputar ke kejauhan. Tatapan Lan Xuanyu membeku. Mereka berada di ketinggian beberapa ratus meter dan permukaan planet itu 2 kali gravitasi. Jika mereka jatuh seperti ini, semua orang akan dalam bahaya. Tapi tepat pada saat ini, semua seragam mereka tiba-tiba membengkak seperti balon yang meledak. Tubuh mereka menjadi lebih besar dan kemampuan mereka untuk menahan angin puyuh menjadi lebih kuat saat kecepatan jatuh mereka menurun. Seragam mereka yang mengembang tidak diragukan lagi akan melindungi mereka untuk pendaratan, setidaknya cukup untuk mencegah mereka jatuh ke kematian mereka. Namun, Lan Xuanyu tidak bisa mengambil risiko karena seragam mereka akan rusak. Jika rusak, misi akan berakhir.
Dia percaya bahwa akademi pasti akan bisa melindungi mereka jika itu terjadi. Begitu seragam mereka rusak, akan ada orang yang datang untuk menjemput mereka. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana dengan ujiannya? Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuat kekuatan jiwa di tubuhnya beredar. Sisik perak muncul di tangan kiri Lan Xuanyu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan semua sisik peraknya mengungkapkan lapisan kecemerlangan Qian. Tidak hanya itu, pusaran garis keturunan di dadanya mulai berputar dengan keras. Di bawah kendalinya, kekuatan garis keturunannya mengalir ke tangan kirinya. Sejak dia mendapatkan transformasi Dewa Naga, dia telah kehilangan skill martial Soul Fusion yang bisa dia gunakan dengan kedua tangan. Namun, garis keturunan dan kekuatan jiwanya telah benar-benar bergabung menjadi satu, dan kedua garis keturunannya tidak lagi terpisah. Sebuah lampu hijau mencolok menyala dari tangan kiri Lan Xuanyu. Pada saat ini, aura yang dilepaskan dari tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan Master Jiwa Tiga Cincin. Sepasang sayap angin Qian raksasa terbentang di belakangnya. Mereka tidak mengepak dan hanya menyebar sepenuhnya. Sepasang sayap angin ini segera memperlambat turunnya mereka. Tetapi hanya dalam sekejap, di bawah dampak yang kuat, sayap angin hancur. Tapi tepat setelah itu, sepasang sayap angin terbentang di belakang Lan Xuanyu, memperlambat momentum mereka sekali lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang, kecuali Qian Lei. Tang Yuge menatap Lan Xuanyu dengan tatapan aneh di matanya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, dia menjadi lebih kuat lagi. Kontrolnya atas elemen sebenarnya begitu kuat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini memang kemampuan baru yang telah diketahui Lan Xuanyu selama beberapa bulan terakhir. Dia menyadari bahwa setelah dua garis keturunannya bergabung, mereka benar-benar dapat saling melengkapi. Ketika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mendukung kendalinya atas elemen, itu akan dengan cepat naik ke level lain. Di sisi lain, ketika dia menggunakan kekuatan elemen untuk mendukung kekuatan garis keturunannya, itu juga akan mengandung kekuatan elemen. Penggabungan keduanya memungkinkan kekuatannya meningkat dengan pesat setelah mencapai 3 cincin. Meskipun dia hanya memiliki 3 cincin, bahkan tanpa menggunakan transformasi Dewa Naga, kekuatan tempur Lan Xuanyu saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Jiwa 4 cincin biasa. Ketika sepasang sayap Qian keempat terbuka, mereka akhirnya tidak pecah lagi. Momentum ke bawah mereka benar-benar menghilang saat mereka perlahan-lahan mendarat di tanah. Mereka mendarat dengan mulus. Ketika mereka mendarat di tanah, semua orang tidak bisa menahan napas saat ketakutan memenuhi hati mereka. Hanya seseorang yang berbeda. Qian Lei segera melepas helmnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan oksigen dan terus muntah saat dia mengosongkan helm. Pada awalnya, dia muntah karena pusing, tetapi kemudian, dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Lan Xuanyu dengan cepat pergi ke sisinya dan melambaikan tangan kirinya. Bola cahaya biru dengan cepat memadatkan elemen air di sekitarnya dan menyapunya. Air dingin menyebabkan Qian Lei menggigil seolah-olah dia tersengat listrik. Tapi ini jauh lebih baik daripada berendam di helmnya. Butuh beberapa menit untuk membilasnya hingga bersih dan mencuci helmnya. Wajah Qian Lei pucat dan dia gemetar saat dia memakai helmnya. Tapi untuk beberapa alasan, ketika dia menghirup oksigen dari helm lagi, dia merasakan bau busuk. Tinggal jauh dari saya. Lan mungkin dengan cepat berlari ke sisi lain dengan ekspresi jijik. Qian Lei akhirnya menarik napas dan melihat ke arahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di tanah, terengah-engah. Tapi wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan senyum hangat. Wanita ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia benar-benar harus menikahinya di masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa Fatih Qian benar-benar memikirkan hal ini. Hanya Qian Lei yang tahu apa yang terjadi ketika dia mulai muntah. Sebelumnya, ketika mereka bertemu dengan Lan Xuanyu, dia dan Lan mungkin berada di satu sisi, jadi setelah mereka bertemu, mereka saling berpegangan tangan dan juga terjerat oleh rumput perak biru bermotif emas. Ketika Qian Lei mulai muntah, Lan mungkin segera berbalik ke sisi lain dan tidak menatapnya. Qian Lei merasa bahwa dia terlalu menjijikkan dan tanpa sadar ingin melepaskan tangan Lan mungkin. Faktanya, dengan rumput perak biru bermotif emas melilitnya, tidak ada bahaya. Tetapi pada saat itu, meskipun Lan mungkin tidak bisa menatapnya dengan jijik, dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangannya. Pada saat itu, meskipun Qian Lei terus muntah, matanya berlinang air mata. Masa-masa sulit akan selalu mengungkapkan persahabatan sejati. Dia adalah gadis yang baik dengan mulut yang keras tetapi hati yang lembut. Dia suka menjadi bersih tetapi masih menolak untuk melepaskannya karena dia takut dia akan dalam bahaya.
Itu sepadan. Tidak peduli betapa menjijikannya itu, dia merasa itu sepadan. Yang lain merasa bahwa dia masih kesal dan tidak ada yang mengolok-oloknya. Padahal, muntah sangat normal dalam situasi itu.